mumpung kita masih ada kesempatan diberi jawaban oleh pakar psikolog kita, Bunda Sukma. Oleh karena itu, monggo silakan bagi yang ingin bertanya, langsung dinyalakan mic dan videonya, atau bisa juga ditulis di kolom chat. Nanti insya Allah bagi para penanya yang dianggap pertanyaannya paling menarik, Bunda Sukma punya giveaway ya, Bunda Sukma ya? Ya, betul. Kita punya 3 buku ya. Yang pertama judulnya Bahagia Bersama Al-Quran. Kemudian yang kedua Hijrah Muslimah. Yang ketiga Long Distance Marriage. Monggo silahkan para ayah bunda, langsung saja pertanyaan dengan membuka mic dan video langsung dilontarkan kepada Bunda Sukma. Silahkan. Oh ya, sambil menunggu pertanyaan dari para ayah bunda, izinkan saya mengingatkan kembali untuk mengisi presensi di kolom chat ya, ada linknya. Di situ kami sudah membagikan link. Silahkan presensi diisi. Ada dari Bunda Ifatul ini, izin bertanya, silahkan Bunda Ifatul, mau langsung bertanya atau lewat kolom chat? Silahkan. Gimana? Halo? Oh ya, silakan Bunda Ifatul. Ya, Bu. Sambil menunggu Bunda Iva ngecek, itu mungkin bisa Pak Aris, Bu Indri. Pak Aris. Yang raise hand. Ya, silakan. Ya, bisa. Dari ngalian, silakan Pak Aris. Oh, Ibu ya, Ibu, maaf. Silakan Bu Aris. Oke, jazakillah atas materinya Bunda Sukma. Sangat bagus sekali, The Power of Mind. Bahagia tanpa nanti, bahagia tanpa tapi. Subhanallah ya. Ini mungkin menurut saya pribadi ya, sangat pas ya. Pada saat ketika saya sendiri mengalami sebuah masalah di mana baik itu di dalam keluarga, di tempat bekerja atau tempat dakwah, dan kemudian ini studi saya pribadi. Nah, ketika masalah-masalah tersebut itu berbarengan datangnya, ya, kemudian sedangkan diri sendiri itu merasa wah berat banget. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memunculkan semangat lagi atau prioritas masalah yang mana dulu yang harus diselesaikan, itu yang bagaimana nggih Bun, itu. Ya. Itu aja Bun. Jazakillah. Ya, terima kasih Bu Aris. Langsung dijawab Bu Indri? Ya, monggo silahkan Bunda Sukma, langsung dijawab mawon nggih. Oke, ya. Terima kasih Bu Aris untuk pertanyaannya gitu ya. Bagaimana ketika misalnya kita punya masalah yang bertubi-tubi gitu ya. Masalah yang satu belum selesai, udah datang masalah lain lagi. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana menentukan prioritasnya? Ya. Jadi ketika kita punya masalah yang rumit gitu ya, yang harus kita lakukan, kita coba relaksasi dulu gitu ya. Karena kita akan kesulitan menyelesaikan masalah saat kita sedang merasa gundah gulana gitu ya, lagi cemas, lagi marah, lagi bingung, akan kesulitan untuk berpikir seperti yang dijabarkan tadi, sulit berpikir, maka kita butuh waktu untuk relaksasi. Relaksasi atau bahasa lainnya disebut dengan mindfulness ya. Mindfulness itu kita sadar penuh atau disebut juga dengan khusyuk kalau dalam beribadah gitu ya. Kita butuh ruang untuk itu Bu Aris.
Supaya apa? Supaya mengubah kondisi perasaan kita yang tadi cemas, yang tadi marah, yang tadi kecewa, yang tadi lagi bingung, kita ubah dulu ke kondisi tenang. Ya, ke kondisi tenang. Kenapa butuh tenang? Supaya bisa mikir. Misalnya kita lagi ada tugas nih, deadline misalnya. Kita akan kesulitan untuk mikir kalau kita pikirannya ke sana kemari, nggak fokus. Jadi kita butuh untuk bisa fokus itu kita harus mindful, ya. Kita bisa ubah dulu perasaan tadi dari nggak nyaman menjadi nyaman, bisa dengan sholat, bisa dengan wudhu, bisa dengan apapun itu, bisa juga dengan teknik mindfulness. Kalau mau yang simple, teknik mindfulness itu seperti apa? Tekniknya adalah mindfulness itu intinya adalah supaya kita bisa fokus ke masa kini, ya. Kadang-kadang yang buat kita bingung itu kan mengkhawatirkan masalah menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Ini nggak nyata, Masa lalu udah lewat, masa depan belum terjadi, gitu ya. Sibuk mikirin masa depan, yang ini aja belum, gitu kan. Nah, jadi mindfulness itu adalah teknik supaya melatih kita untuk fokus pada saat ini. Yang nyata itu kan yang saat ini nih, yang ini yang nyata. Jadi kalau yang misalnya yang harapan kita ingin memperbaiki yang masa depan atau yang masa depannya nanti baik, maka fokuslah pada yang saat ininya. Nah, fokus pada saat ini. Dan misalnya ketika banyak tugas seperti itu, usahakan untuk fokus mengerjakannya, gitu ya. Misalnya lagi megang anak, ya fokus ke mendampingin anak, gitu kan. Udah masakannya nanti dulu, cuciannya nanti dulu, hadir penuh saat ini di depan anaknya, gitu. Ya, jadi pikirannya tidak bercabang, ya. Pikirannya tidak bercabang sehingga energi kita jadi lebih fokus dan lebih optimal, begitu Bu Aris, ya. Nah, teknik mindfulness itu supaya kita bisa latih fokus nih, kita bisa dengan menarik nafas panjang, ya. Tarik nafas panjang lewat hidung, buang lewat mulut. Nah, sambil pejamkan mata kita. Misalnya lagi di kantor nih, lagi banyak pekerjaan, atau lagi mau memulai mengerjakan tesis, misalnya mau mengerjakan laporan. Aduh, ya udah aduh dulu. Banyak banget, gitu ya. Nah, kita bisa tarik nafas dulu, ya, menenangkan diri kita, ya kan, mengkondisikan diri kita, menyadari nafas. Jadi mindfulness itu sadar nafas. Ya, sadar nafas itu caranya yaitu kita benar-benar menyadari nafas yang masuk maupun nafas yang keluar dari tubuh kita. Kita sadari nafasnya kurang lebih 5 menit, gitu ya. Nah, nanti kita kemudian jadi lebih tenang. Jadi lebih tenang sehingga nanti jadi bisa lebih berpikir untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Begitu ya, Bu Aris, bisa diterima? Oke, jazakallah Bunda Sukma. Sama. Terima kasih Bunda Sukma. Semoga bisa dipraktikkan di mindfulness. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan ada yang mau langsung atau kita bacakan saja dari chat ya. Bu Ifatul tadi ini pertanyaannya belum ada ya, baru pembuka. Pertanyaan dari Bu Rias Nurdiana ini, bagaimana cara mengatasi ketika ada ide itu Bu Rias ini jadi tidak bisa tidur, jadi pengennya menyelesaikan ide tersebut gitu, jadi nggak bisa tidur. Jadi mungkin ada saran dari Bunda Sukma, kalau nggak bisa tidur karena ingin menyelesaikan ide itu sebaiknya bagaimana? Monggo silahkan langsung dijawab saja. Iya, jadi kalau lagi ada masalah itu memang mengganggu tidur kita ya. Jadi masih kepikiran, masih menggantung gitu ya, emosinya belum tenang. Nah, maka yang harus kita lakukan bisa dengan praktek mindful tadi, bisa Ibu dengan mindfulness tadi kita sadari nafas kita gitu ya. Kalau di film-film anak-anak itu ya kayak dia menghitung kambing, menghitung domba, lompat 1, 2, 3. Nah, kalau kita bisa dengan teknik lain lah ya, dengan misalnya berzikir bisa gitu ya, atau dengan teknik mindful tadi bisa, atau juga dengan journaling bisa. Journaling itu kayak kita
menuliskan hal-hal yang bisa kita syukuri pada hari ini. Misalnya hari ini ikut seminar, saya bersyukur ya Allah. Hari ini saya sehat, saya syukuri. Itu juga bisa untuk mengubah kondisi perasaan kita jadi tenang. Nah, kalau misalnya tadi punya ide tapi pengen langsung dieksekusi, memang ide itu sesuatu yang mahal ya, karena munculnya kadang-kadang tiba-tiba gitu ya, mungkin lagi mandi atau lagi mau tidur kepikiran, pengen segera dieksekusi. Gak apa-apa, eksekusi aja. Eksekusinya maksudnya ditulis dulu idenya, lalu besoklah eksekusinya kalau memang niatnya mau tidur ya. Nah, seperti itu, Bunda Liza ya, Bunda Liza. Ya, dituliskan dulu supaya idenya tidak hilang gitu ya, tidak lupa. Baik, gitu ya. Terima kasih Bunda Sukma. Selanjutnya maaf ya kelewat, ternyata yang izin bertanya duluan itu Bu Agustina. Bu Agustina bertanya bagaimana cara membesarkan sabar. Sabar ini bisa dibesarin ya. Untuk menerima masalah yang mungkin sudah berlarut-larut dan tidak kunjung selesai. Monggo silakan Bunda Sukma. Bagaimana membesarkan sabar gitu ya. Jadi sabar yang sebenarnya itu adalah sabar yang tanpa batas ya Bu Aini ya. Ya, sudah habis kesabaranku, berarti belum sabar dong gitu ya. Kesabaranku sudah Sinetron habis. aja itu. Sinetron aja ya Bu Aini. Kesabaranku sudah habis. Ya, jadi yang namanya sabar ya kita menerima ya mungkin ya. Jadi sabar itu kan kita menerima masalahnya gitu kan. Nah, tidak menyalahkan ya. Jadi di awal tadi kita ada quote dari Pak Jack Canfield itu, kita bertanggung jawab atas hasil yang kita peroleh saat ini, termasuk permasalahan-permasalahan tadi. Itu adalah buah dari respon-respon kita sebelumnya. Nah, kalau kita ingin masalahnya selesai, kita tidak lagi terbebani dengan permasalahan tersebut, maka yang bisa kita lakukan adalah menerimanya gitu ya, menerima masalah itu dan kemudian berserah diri kepada Allah untuk jalan keluar yang terbaik. Kalau itu berkaitan dengan orang lain, maka yang harus kita tambahkan adalah kita memaafkan orang tersebut. Ya, memaafkan itu dilakukan dengan sadar. Dilakukan dengan sadar bahwa kita sadar kita mau memaafkan. Yang dimaafkan apanya, gitu ya. Jadi bukan sekedar memaafkan orangnya, tapi yang lebih spesifik, yaitu perilaku apanya yang perlu kita maafkan. Oh, dia pernah berkata kasar kepada saya. Kasarnya apa? Kita sebutkan, kita deskripsikan, kita tuliskan. Nah, itu lebih bagus kalau dituliskan. Kadang kita nggak punya teman ini untuk diajak sharing atau menceritakan masalah kita, atau kita takut karena itu sebuah aib, ya. Maka kita bisa tuliskan, teman-teman sekalian, kita tuliskan permasalahannya, kita jabarkan di tulisan itu. Saya merasa sedih karena perkataannya seperti ini. Ya, saya terima, saya maafkan. Kita tuliskan itu. Lalu misalnya kertasnya boleh dibakar kah atau dibuang, tapi emosi yang dari dalam sudah kita keluarkan. Nah, itu pentingnya. Jadi dia tidak lagi terlalu membebani diri kita. Gitu ya Bunda ya. Jadi ketika kita sudah melonggarkan hati kita dengan memaafkan, maka masalah yang berat tadi tidak lagi terlalu mengganggu diri kita. Ya, dan biasanya kalau yang di dalam sudah selesai, maka yang di luar akan mengikuti. Ya, paham ya? Ketika yang di dalam sudah selesai, yang di dalam itu apa? Di dalam itu ya pikiran kita terhadap masalah itu, ya perasaan kita terhadap masalah itu sudah kita selesaikan dengan menerima, memaafkan dan berserah tadi. Maka yang di luar itu apa? Yang di luar itu ya masalahnya, orangnya, ya kan? Pelakunya itu juga akan terselesaikan. Ya, jadi selesaikan yang dalam, maka yang di luar akan mengikuti. Begitu ya, Bunda. Ya, terima kasih Bunda Sukma. Nah, jadi intinya kalau ada masalah berlarut-larut, mungkin kita belum bisa menerima ya. Jadi tugas yang pertama itu adalah menerima ya, Bunda Sukma ya. Betul. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bunda Ifatul ya. Beliau ini katanya punya inner child. Nah, bagaimana cara mengatasi inner child tersebut? Inner child-nya itu berupa Bunda Ifatul ini merasa tidak sepemahaman dengan keluarganya, terutama orang tua. Jadi mungkin
orang tuanya itu suka mengikutsertakan kemusyrikan, kemudian pilihan jodoh yang tidak sevisi dengan Bunda Iva, dan ya pokoknya intinya ada perselisihan di dalam keluarganya Bunda Iva. Jadi ada inner child-nya beliau yang terbawa mungkin sampai sekarang. Monggo Bunda Sukma, silahkan dijawab. Dengar nggak ya Bunda Sukma ya? Iya, dengar. Saya coba sambil baca. Nah, pertanyaan bagaimana supaya mendapatkan ridho orang tua dan juga orang-orang di sekitar saya? Ya, jadi ada namanya takdir. Takdir itu ketika sudah terjadi itu namanya takdir, Bu. Jadi kalau belum terjadi itu kita masih bisa mengubahnya, ya, masih bisa mengupayakan, masih bisa ikhtiar, masih bisa berusaha. Tapi kalau sudah terjadi, saya sudah menikah dengan suami saya, Bu, walaupun bukan pilihan saya misalnya, tapi sudah terjadi, udah jadi suaminya. Nah, itu namanya takdir. Artinya takdir itu apa? Kalau itu sudah terjadi, berarti itu sudah yang terbaik, gitu ya. Kalau bukan yang terbaik, maka pasti ada saja halangannya. Kita tidak berjodoh dengan lelaki tersebut, gitu ya. Walaupun itu pilihan orang tua sekalipun, walaupun kita tidak suka, gitu kan. Tapi kalau sudah terjadi, itu tandanya bahwa Allah sudah meridhoi itu. Walaupun prosesnya tadi ya aneka rupa, bisa jadi kita tidak setuju, kita tidak suka, atau orang tua memaksakan, gitu kan. Nah, itu kan prosesnya. Tapi ketika sudah terjadi, nah itu namanya takdir yang terbaik buat kita. Maka yang harus kita lakukan menerimanya, menerima jodoh pilihan orang tua, yaitu pilihan orang tua, tapi juga pastinya pilihan dari yang terbaik dari Allah untuk kita. Nah, sehingga kita ridholah menerima itu, gitu ya. Karena kalau tidak berjodoh sekalipun, pasti ada aja tuh jalannya ya. Kan kita banyak ya dengar berita-berita yang besok mau nikah, hari ini batal, gitu ya. Ada kan, gitu. Itu tandanya apa? Takdirnya belum berjodoh saat itu. Tapi kita bisa berjodoh, nah, berarti kan itu sudah takdirnya kita. Artinya pasti udah yang terbaik buat kita. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ridho orang tua? Nah, maka kita berhusnuzon kepada orang tua kita bahwa mereka pasti apapun yang mereka lakukan pastilah untuk kebaikan anaknya, gitu ya. Kan nggak ada ya orang tua yang berniat menjerumuskan anaknya supaya nggak bahagia, kan nggak ada. Ya, jadi kalau ada tadi pernyataannya saya punya inner child, orang tua saya melakukan kemusyrikan, apa yang harus saya lakukan, gitu kan? Kita menerima kondisi orang tua kita lengkap dengan kekurangannya, tidak hanya kelebihannya saja, tetapi juga kekurangan orang tua kita itu kita terima dulu. Tidak merasa diri kita sudah benar, diri kita yang paling baik, tidak. Tapi kita menerima mereka bahwa mereka belum sepenuhnya sesuai harapan kita, oke. Kita memaafkan kalau ada perilaku-perilaku mereka atau keputusan mereka yang tidak sejalan dengan kita maafkan. Ya, itu jadi cara untuk berdamai dengan inner child itu seperti itu, dengan menerima masa lalu kita tadi dan kemudian memaafkan kekeliruan-kekeliruan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Dan kemudian kita kita syukuri, kita ingat-ingat dan syukuri kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Karena pastinya ada kesalahan, tapi tentu saja jauh lebih banyak kebaikan yang mereka berikan untuk kita. Begitu ya, Bunda Iva. Terima kasih, Bunda Sukma. Selanjutnya dari Bunda Indah. Bunda Sukma mau bertanya, bagaimana cara menanamkan kepada anak usia 11 tahun dan 19 tahun untuk bisa bersyukur? Karena salah satu kunci bahagia mungkin bersyukur ya, Bunda. Monggo silahkan dijawab Bunda Sukma. Ya, bagaimana melatih anak supaya bersyukur? Nah, itu dengan contoh. Kalau misalnya untuk anak-anak dengan modeling dari orang tuanya, anak kan meniru orang tuanya ya. Jadi kalau kita ingin anak kita pandai bersyukur, maka tentu saja kita menunjukkan perilaku yang pandai bersyukur juga. Contohnya gimana, Bu? Misalnya ketika anak kita melakukan suatu kebaikan, membantu urusan kita, gitu ya, maka kita ucap syukur kepadanya, gitu ya. Jadi tanda-tanda orang bersyukur itu tidak hanya bersyukur kepada Allah ke atas, tapi juga bersyukur kepada
makhluknya gitu ya. Termasuk ke anak kita, kalau dia membantu kita, menolong kita, nurut pada kita, maka kita juga harus bersyukur padanya gitu ya. Makasih ya, kakak udah bantu Umi, makasih ya. Jadi kamu menuruti atau mengikuti kata-kata ibu. Makasih ya, kamu sudah menjadi anak yang soleh. Makasih ya, kamu sudah sholat 5 waktu. Nah, kita mensyukuri itu dan mengucapkannya kepada anak kita. Sehingga mereka pun terbiasa untuk bersyukur. Ketika misalnya kita memberikan kebaikan pada mereka, memberikan mereka hadiah, memenuhi permintaan mereka, mereka pun jadi terbiasa pula untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada kita. Kenapa? Karena dia juga terbiasa mendengar ucapan syukur dari kita orang tuanya. Begitu. Kemudian ini dari Bunda Liza, semoga tadi sudah diwakilkan ya cara mengolah hati ketika ditimpa masalah yang berat. Kan tadi ada masalah yang bertubi-tubi ya. Nah, ini mungkin sudah diwakilkan tadi dari pertanyaan Bunda Aris ya. Kemudian dari Bunda Ilmi, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri pada anak usia kelas 1 atau 2 SD? Mungkin ini agak melenceng dari tema, nggak apa-apa ya Bunda ya. Mumpung ada Bunda Sukma. Kenapa meningkatkan kepercayaan diri? Ya, Bunda. Pada anak usia kelas 1 atau 2 SD. Oh iya, pada anak usia dini. Ya. Jadi anak-anak itu merasa tidak percaya diri ketika dia merasa tidak dihargai. Ya, jadi dia merasa kecil, konsep dirinya negatif karena kita misalnya sering labeling gitu ya, sering ditakut-takuti gitu ya. Nah, itu bisa membuat anak merasa tidak pede dengan dirinya. Maka biasakanlah, kita juga perlu sebagai orang tua melatih diri kita untuk memberikan label-label yang positif untuk anak kita ya. Kamu percaya diri, kamu anak pemberani, itu bisa dengan sugesti juga bisa. Gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu hargai mereka sehingga mereka bisa menghargai dirinya sendiri. Cara menghargai anak gimana, Bu Sukma? Dengarkan. Ya, dengarkan. Jadi ketika anak-anak itu datang menghampiri kita, mengajak kita cerita ataupun mengajak kita ngobrol, dengarkan. Hadir penuh, dengarkan mereka. Itu akan membuat mereka merasa, oh ya, bahwa saya ini diterima dengan baik ya, oh saya ini dihargai. Sehingga mereka pun nantinya juga bisa lebih menghargai orang lain dan juga bisa lebih menghargai dirinya, gitu ya, tidak mudah dibully. Nah, seperti itu. Karena kitanya di rumah sudah menghargai mereka. Bagi Bunda ya, bisa diperhatikan. Terima kasih Bunda Sukma. Selanjutnya ini dari Bunda Hilmi ya, masih ya. Bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau belajar karena pelajarannya daring menggunakan Zoom, jadi anak-anak mudah bosan. Bagaimana cara kita memotivasi agar anak tetap semangat belajar? Terima kasih Bunda Sukma. Silakan. Iya, memotivasi anak untuk belajar bisa dengan kita mengajak mereka menetapkan tujuan. Ya, tujuan itu misalnya cita-cita kamu apa, gitu ya, membuat apa target, gitu kan, dan kemudian kita menyusun rencana bareng-bareng bagaimana untuk memenuhi target pembelajarannya, itu bisa. Jadi anak diajak berpikir bareng. Kemudian yang kedua, memotivasinya kita dampingi ya, kita hadir membersamai mereka dalam belajar itu tadi ya. Mengerjakan tugas-tugasnya kita fasilitasi, kita bantu. Karena kalau anak-anak rasanya kalau tidak didampingi itu tadi merasa takut salah mungkin mengerjakannya atau dia bingung harus mulai dari mana gitu ya, sehingga keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran anak juga dibutuhkan. Jadi kita meluangkan waktu untuk mendampingi mereka. Terima kasih Bunda Sukma. Semoga sudah terjawab ya bagaimana cara memotivasi anak. Namanya juga anak-anak ya Bunda ya. Memang iya. kadang bagus, kadang tidak gitu ya. Kemudian lanjut dari Bunda Ani. Ketika kita harus fokus ke anak pada saat anak pertama umur 10 tahun yang tadi belajar daring,
dengan gurunya dan adik bungsunya 3 bulan sedang rewel, bolehkah kita meminta anak sulung untuk memahami bahwa ibunya itu tidak bisa mendamping karena sedang repot? Iya, boleh. Dia disampaikan ke anaknya. Pokoknya kita ya terbuka aja juga ke anak gitu ya, bahwa ibu sedang ngopeni adik sedang butuh perhatian ibu. Jadi ditunda dulu, kamu bisa coba dulu sendiri, atau kalau misalnya ada kesulitan bisa bertanya ke ibu, kan? Nah, disampaikan aja, gitu. Boleh Bunda. Jadi kita menyampaikan. Jadi ada namanya komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu pakai kata ganti saya. Nah, saya itu bisa dengan ibu. Kita biasa dipanggil apa? Misalnya Umi ngopeni adek dulu ya, kamu belajar sendiri. Umi yakin kamu bisa, kamu anak yang pantang menyerah, pasti mau mencoba. Nah, bisa ditambahkan motivasi-motivasi seperti itu. Terima kasih Bunda Sukma. Ini sepertinya pertanyaan terakhir dari Bunda Sukma. Cara menyikapi sikap pasangan yang istri bercerita sesuatu, dia meminta istrinya untuk salah saja, nggak usah terlalu dibesar-besarkan, katanya. Padahal maksud istri itu hanya ingin bercerita saja ya, mengeluarkan 100 kata tiap hari ya. Sering disalahkan terus sama suami. Jadi istri malas untuk bercerita kepada suami dan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Berarti perlu disampaikan gitu ya, Mas, Pak. Ya, kamu posisikan sebagai pendengar yang baik aja atau boleh pakai headset. Ya. Jadi disampaikan juga nggak apa-apa gitu. Jadi saya ingin cerita, kalau tidak perlu ditanggapi misalnya, tapi saya ingin menyampaikan unek-unek saya, perasaan saya, tolong didengarkan misalnya gitu ya, supaya sayanya lega. Itu juga nggak apa-apa kita edukasi gitu kan, karena mungkin ya bapak-bapak pulang ke rumah pengennya adem gitu ya, kemudian di-sharing dengan masalah-masalah, mungkin saja bisa jadi waktunya belum pas. Ya, mungkin baru capek, baru pulang kita udah kasih masalah gitu ya. Capek kan ya. Jadi kita juga kalau misalnya cerita juga lihat kondisi pasangan juga, dia siap nggak mendengar cerita kita gitu kan. Nah, itu kita bisa lihat kondisinya dalam kondisi yang siap atau tidak, karena itu akan mempengaruhi responnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia lagi capek atau mungkin lagi ada masalah juga di kantor, kemudian ditambah lagi masalah di rumah, nah, ya biasanya akan menolak gitu kan, karena nambah-nambahi beban pikiran. Maka kita harus empati juga, merasakan apa yang sedang dirasakan suami. Kalau dia dalam kondisi yang siap, nah kita bisa tanya gitu, tadi kita izin gitu kan, mau cerita misalnya, perlu ditanggapi. Kalau misalnya memang tidak perlu ditanggapi, kita butuh teman aja untuk ngobrol, itu bisa kita sampaikan kepada pasangan. Ya, sebenarnya kita juga kan ya bisa melakukannya dengan cara menulis, misalnya kita udah nyesek nih pengen dikeluarin gitu ya. Kita bisa dengan menuliskan masalah itu, dituliskan pakai pensil, pakai pulpen ke dalam kertas. Itu juga salah satu cara untuk merilis atau melepas emosi kita. Seperti itu ya. Begitu ya, Bunda. Terima kasih Bunda Sukma. Nah, ini masih ada waktu kita ya, sekitar 5 menit. Masih ada yang ingin ditanyakan dari para ayah bunda di sini? Cukup ya? Apa masih ada lagi? Mumpung ada Bunda Sukma loh, psikolog. Cukup ya? Baik, mohon izin menyimpulkan sementara. Jadi bahagia itu adalah pilihan ya Bunda Sukma ya, bukan keadaan. Kita memilih untuk bahagia atau memilih untuk tidak bahagia. Jadi keputusannya ada pada kita. Bagaimana kekuatan pikiran kita menerima masalah, kemudian masalah tersebut
Kalau ada solusinya, kita bisa mencari solusinya. Kalau tidak ada, kita bagaimana acceptance kita, mindfulness kita, menerimanya, kemudian menggali hikmah dari setiap kejadian yang ada. Dan masalah itu sebenarnya memang bertubi-tubi ya sifatnya, karena katanya kalau itu namanya cobain, bukan cobaan. Iya. Ya, terima kasih kepada Bunda Sukma yang menyempatkan untuk berbagi. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sebagai orang tua terutama Bunda ya, Bunda itu center di keluarga. Kalau bahagia maka seluruh keluarga itu dan Bunda merasa tidak bahagia, terus merasa banyak masalah, maka itu sedikit banyak akan mempengaruhi perilaku kita terhadap suami, mungkin pada anak-anak gitu ya. Jadi sangat penting sekali kita memilih untuk bahagia gitu ya, dimulai dari diri kita sendiri. Tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Bunda Sukma. Jadi terima kasih ya Bunda Sukma. Mungkin selanjutnya Bunda Aini selaku Direktur Bunda dan Buah Hati, apa ada tambahan? Bunda Aini. Kita dokumentasi dulu. Oh, ya. Baik, karena ini mau didokumentasikan, para peserta ayah dan bunda monggo dipersilahkan membuka video. Kita berpose. Kita berpose ada ya. Oke, sebentar. Ya, sudah. Sama. Sama mungkin kita di puasa gitu ya. Soalnya sih puasa kita akan ada. Jadi webinar selanjutnya kita tentang temanya tentang pernikahan ya. Nanti bunda-bunda ataupun ayah yang ikut ya pada kesempatan kali ini nanti bisa menantikan ya info selanjutnya gitu ya. Untuk kalau puasa gimana bunda-bunda? Nggak masalah ya, insya Allah ya. Tetap ada webinar atau kita nggak masalah ya, insya Allah ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Belajarnya nggak harus nunggu puasa selesai ya Bu. Iya, belajar kan juga ibadah ya. Ya belajarnya terus ya, insya Allah. Udah insya Allah cukup Bu Indri. Terima kasih Bu Aini. Jadi jangan lupa ya, nantikan webinar kita selanjutnya, webinar batch keempat mengenai pernikahan ya, harmonisasi suami istri. Bunda ikut ini ya, follow di Instagram kami Bunda dan Buah Hati. Terus kami juga ada rekaman via YouTube-nya. Monggo silahkan disebar bagi yang tidak sempat menyimak hari ini. Mungkin kita tutup saja dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala salah saya. Oh ya, maaf lupa pengumuman giveaway ya. Pengumuman giveaway Bunda Sukma bermurah hati mau membagikan buku karangannya. Kami berikan kepada 3 penanya terbaik yang mendapatkan, yaitu yang pertama Bu Agustina dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Selamat Bu Agustina. Kemudian yang kedua Bu Aris dari Ngalian. Yang ketiga Bunda Ifatul. Selamat ya bagi yang mendapatkan giveaway. Silahkan selanjutnya untuk menghubungi admin kami ya. Terima kasih atas partisipasinya siang ini. Kita
kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.